Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya Ridwan Darmawan. Oke teman-teman, di video kali ini Ridwan akan membahas tentang sesuatu yang ada di depan Ridwan, yaitu piano ya. Jadi konten kali ini Ridwan nggak akan suruh teman-teman vocalizing, tapi sebetulnya harusnya vocalizing juga ya, mau nyanyi mau enggak tetap ya. Tapi berhubung kali ini yang akan Ridwan bahas adalah piano, jadi Ridwan akan membuat materi tentang belajar piano. Nah, jadi sebelum kita belajar piano, kita harus kenal dulu ada berapa macam sih cabang-cabang dari piano itu sebetulnya ya. Nah, teman-teman juga pasti pernah dengar kan piano klasik, piano pop, piano jazz. Ya, untuk yang udah belajar piano mungkin akan mengerti perbedaan dari ketiganya apa, tapi biasanya kalau yang belum belajar sama sekali itu bakalan bingung apa sih bedanya piano klasik, piano pop, piano jazz kayak gitu ya. Nah, tapi kalau Ridwan sendiri sih Ridwan akan menjelaskan, cuma dalam membahas tentang materinya Ridwan nggak akan segmen-segmenin bahwa ini klasik atau pop gitu ya, karena keduanya menurut Ridwan itu saling menguatkan satu sama lain ya. Jadi Ridwan nggak bisa ketika Ridwan bahas klasik nyuekin pop, ketika bahas pop nyuekin klasik, nggak kayak gitu ya. Keduanya tuh saling berkaitan satu sama lain, saling menunjang dan saling menguatkan satu sama lain kayak gitu ya. Oke. Dari piano klasik dulu ya. Piano klasik itu adalah piano klasik yang dimana kita belajarnya itu benar-benar memainkan apa yang tertulis ya. Itulah yang disebut dengan not balok kayak gitu ya. Nah, jadi ketika kita main itu kita benar-benar pure ngikutin apa yang udah ditulis di situ ya, dari notasinya, terus kiri kanannya, terus dinamiknya, terus artikulasinya. Kita memang benar-benar harus ngikutin apa yang ada di tertulis di partitur kayak gitu ya. Nah, perbedaannya antara pianis satu dengan yang lain itu akan terlihat karena memang masing-masing mempunyai karakter yang berbeda-beda kayak gitu ya. Lalu kalau klasik itu biasanya memainkan lagu-lagu yang ada pada zaman-zaman tahun-tahun 18-an kayak gitu ya. Zaman barok, zaman klasik, zaman romantik ya. Berarti adanya di zaman-zaman mungkin zaman-zaman kerajaan ya. Nah, itu kenapa disebut klasik, karena memang lagu-lagu yang ada pada zaman-zaman klasik kayak gitu ya. Nah, kalau pop itu kebalikannya. Pop itu kan asal katanya dari kata populer. Makanya disebutlah piano pop yang memainkan lagu-lagu pop atau lagu-lagu yang sekarang orang dengar tuh familiar. Kayak lagu-lagu yang sekarang viral-viral, lagu-lagu yang sering temen-temen denger di YouTube atau di platform musik. Nah, itu masuknya ke pop kayak gitu ya. Ketika kita belajar pop juga kita nggak bisa ngelepas klasik karena memang basicnya di situ ya. Basic kita bermain piano tuh adanya di klasik. Dan ketika kita main klasik nggak bisa juga nggak menghiraukan pop, karena biasanya akor-akor yang ada di klasik itu kita akan lebih cepat lebih cepat memahaminya ketika kita memang belajar chord atau belajar pop kayak gitu ya. Yang materi-materi yang ada di pop kayak gitu. Jadi dua-duanya saling menguatkan. Lalu kalau piano jazz itu adalah extension atau penerusannya dari piano pop kayak gitu, karena kita belajar chord-chord kayak diminis, kayak 9, 11, 13. Itu kan kita awal mulanya dari pop gitu ya teman-teman. Oke, kita langsung saja. Apa sih yang harus kita pelajari pertama kali ketika ketika bermain piano gitu, mau les piano atau otodidak ya. Kita tentunya nggak bisa langsung mainin lagu, walaupun di YouTube ada gitu ya, kita mainin bisa aja sih kita mainin note per note, tapi kita nggak akan ngerti apa yang kita mainkan kayak gitu. Jadi tetap aja teman-teman harus pelajari juga basicnya ya. Nah, basicnya ini akan Ridwan bahas sekarang. Oke. Yang pertama adalah ini kameranya kita pindahin dulu. Halo teman-teman, nah masih pada di sini kan? Ya bagus ya, kira gue karena kisah gedeng geus kabur deui mah. Nah, di sini bisa kita lihat ada pianonya, terus di sini ada papan tulisnya yang lucu ya nih. Tapi mohon maaf, bukan ini yang mau kita bahas ya. Yang mau kita bahas adalah basic sebelum kita main piano ya. Nah, apa dulu sih yang harus kita tahu sebelum kita main piano?
Nah, yang harus kita ketahui adalah, yang harus kita pahami adalah diagram keyboard, ya, diagram pianonya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak tahu apa diagram keyboard, apa yang mau kita mainin, mau mainin angin, gitu kan nggak mungkin ya. Jadi kita mau mijit-mijit itu kita harus tahu ini tuh apa, ini tuh apa, ini tuh apa, ini apa, kayak gitu. Kenapa sih ini 2, kenapa ini 3, ini 2 lagi. Nah, itu adalah ilmunya, ilmu dasar yang harus kita ketahui ya. Diagram keyboard dan not lengkapnya adalah seperti ini ya. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat ini kan yang terjadi di murid-murid Ridwan itu bukunya langsung ditutup, malas dibaca. Jadi jangan seperti itu ya. Nah, Ridwan punya cara cepat untuk bisa belajar diagram keyboard dan not. Bukan cara cepat sih sebetulnya, tapi menjelaskan dari gambar yang tadi apa yang harus kita lihat dulu gitu. Nah, teman-teman yang murid-murid Ridwan sebelum main piano nih ya, baru pertama kali les, kan Ridwan tanya dulu, yang paling penting kita pelajari itu yang putih apa yang hitam? Nah, kebanyakan mayoritas bilangnya kita belajar yang putih dulu, gitu ya. Padahal sebetulnya kita harus pelajari yang hitam dulu, kayak gitu ya. Betul sih, memang kalau untuk prakteknya kita biasanya di yang putih dulu untuk prakteknya. Tapi kalau misalnya kita belajar langsung yang putih, kita nggak tahu ini not apa, ini not apa, ini not apa, semuanya kembar. Sedangkan kalau kita belajar yang hitam dulu, kita tahu, oh ini yang 2, ini yang 3, ini yang 2. Pasti di sini akan sama dengan ini, yang ini akan sama dengan ini, kayak gitu ya. Nah, pertama, kita lihat di piano ya, kalau dari Ridwan adalah kita lihat yang black keys-nya dulu ya, yang not hitamnya sebelum kita ke not yang putih. Nah, untuk di not yang hitam ini Ridwan namain kelompok 2 ya. Yang hitamnya ada 2 ini kelompok 2. Jadi biasanya Ridwan suruh murid untuk mijit semua kelompok 2 yang ada di piano, dimulai dari ujung oktav yang pertama sampai ujung oktav yang terakhir ya. Nah, setelah itu supaya kita kenal sama si kelompok-kelompoknya, kita kenalan dulu nih sama kelompok 2-nya satu-satu. Misal kayak gini. Ganti pakai kanan boleh. Nah, terus sampai habis semuanya harus harus dikenalin kayak gitu semua range ya. Lalu kalau misalnya udah kelompok 2, jangan langsung ke yang putihnya dulu ya. Kita kenalkan dulu ke kelompok 3 ya. Pijit dulu 3-3-nya nih kayak gini. Nah, kayak gitu. Terus sampai ujung sampai akhir ya. Nah, setelah itu ya, ketika si muridnya, ini udah dari murid Ridwan ya. Nah, ketika murid Ridwan sudah paham perbedaan dari kelompok 2 dan kelompok 3, barulah kita fokus di middle. Fokus dulu di middle ya. Biasanya kalau middle itu tengah, di piano itu ada merek ya, kayak gini. Atau di piano akustik itu biasanya sebelah sininya. Nah, biasanya itu nandain dia adalah middle-nya. Gitu ya, teman-teman. Nah, apa dulu nih? Nah, kita tadi kan udah kenalan sama kelompok hitam, kelompok 2 dan kelompok 3. Kita kenalan sama anggota-anggotanya nih. Anggota kelompok 2 ada siapa aja? Nih, ada yang ini ya. Jadi ini otomatis akan sama dengan ini, akan sama dengan ini karena sama-sama kelompok 2 ya. Jadi kalau kita main piano harus fokus di yang hitamnya gitu, walaupun kita main di yang putih. Nah, ini adalah kelompok 2 ya, anggota-anggota dari kelompok 2. Di sini adalah anggota-anggota dari kelompok 3. Fokus dulu di kelompok 2 ya. Nah, di kelompok 2 not yang pertama kali dipelajari di piano itu adalah C biasanya ya, C ya, gitu ya. Sorry, itu kan jadi kelewat. Kita nggak tahu C di mana. Nah, C itu adalah di kelompok 2 sebelah paling kiri ya, kelompok 2 sebelah paling kiri. Jadi kalau kita menemukan kelompok 2 di sini, otomatis ini adalah sama-sama C. Cuma beda range ya, beda range-nya aja. Di sini kelompok 2, di sini C. Kayak gitu ya. Nah, setelah huruf C kan huruf D. Berarti kita maju ke kanan ke sini. Ini adalah D ya. C, D ya. Tapi jangan sampai kita menghitung ya untuk nyari D dari C dulu, untuk nyari E dari C dulu, jangan ya. Ridwan selalu menekankan kita bisa hafal secara visual ya. D ini adalah kelompok 2 di tengah-tengah. D kelompok 2 di tengah-tengah dan D kelompok 2 di tengah-tengah.
ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang ada depan piano, dipijit D-nya yang sebelah mana ya. Pijit semua D yang ada di piano. Nah, terakhir untuk kelompok 2 itu paling sebelah kanan dia adalah E. Setelah huruf D kan huruf E ya. Nah, teman-teman kalau misalnya udah tahu ini E, pijit semua E yang ada di piano ya. Nah, otomatis untuk menemukan C, D, dan E kita harus lihat ke kelompok 2 kan. Nggak mungkin kita lihat ke bawah piano. Nggak, bercanda ya. Jadi nggak mungkin kita lihat hanya putihnya aja, karena putih itu kembar semua ya. Kita bingung C-nya di mana, kita lihat kelompok 2 sebelah kiri ya. Jadi kelompok 2 sebelah kiri itu adalah C, kelompok 2 di tengah adalah D, kelompok 2 di kanan adalah E ya. Nah, kita sekarang masuk ke udah huruf E, huruf F kan. Nah, tapi F ini sudah tidak masuk ke kelompok 2. Dia sudah masuk ke kelompok berapa? Pintar, ke kelompok 3 ya. Nah, tadi kan kita udah kenalannya sama semua kelompok 3. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kita tahu bahwa kelompok 3 sebelah kiri adalah F ya. Pijit semua F yang ada di piano. Kayak gitu ya. Nah, terus setelah F itu G kan, huruf G. Nah, ini Ridwan bilangnya kalau nggak tengah kiri, ini tengah 1. Ya, kadang-kadang kemudian ada bilang tengah kiri, ada bilang tengah 1. Karena kelompok 3 ini punya 2 tengah nih ya. Jadi ini tengah 1 ya, Ridwan bilangnya tengah 1 aja adalah G. Ya, setelah huruf F, huruf G. Ini G, ini G, ini G, ini G. Begitu teman-teman ya. Nah, setelah G, nggak ada huruf H, nggak ada not H ya. Kalau untuk di piano itu hanya dari A sampai G ya. Jadi udah G berarti balik lagi ke huruf A, pinter ya. Nah, jadi di sini A ya, setelah G itu A. A ini ada di kelompok 3 di tengah 2 ya. Berarti ini A, ini A, ini A, ini A, dan ini A ya. Sorry nggak kelihatan, nggak kena frame gitu. Nah, terakhir nih kelompok 3 di sebelah paling kanan. Udah huruf A, huruf apa? Huruf B kan. Berarti ini B. Kelompok 3 sebelah kanan B, kelompok 3 sebelah kanan B, kelompok 3 sebelah kanan B. Jadi anggota dari kelompok 3 adalah F, G, A, dan B ya. Nah, biasanya ini kelompok 2 akan lebih mudah daripada kelompok 3 biasanya, karena kan kelompok 2 cuma C, D, E aja, sedangkan kelompok 3 ada F, G, A, B ya. Nah, setelah itu mari kita acak nih, kita fokus di oktav yang middle aja ya, yang tengah. Ini kita misalnya ada orang nyebutin E misalnya, kita harus tahu oh E itu kelompok 2, berarti cari di sini kelompok 2 sebelah kanan, langsung tahu kan. Cari D, oh kelompok 2 di tengah, berarti ini. Cari A misalnya ya, oh berarti itu mah tengah 2, langsung aja tengah 2 kan nggak mungkin ada di kelompok 2, tapi tengah 2 itu ada di kelompok 3 sebelah sini ya. Cari G, cari B, cari F, cari A, cari E, cari C, cari D, cari F, cari E, cari G, cari C. Nah, gitu ya. Jangan sampai dibiasakan untuk nyari G dari C dulu. C, D, E, F, G. Lama, teman-teman. Mau nyari B ya, padahal B ada di belakangnya C. Jadi susah-susah gini. C, D, E, F, G, A, B. Ya, mending kalau mending kalau susunannya benar. Kalau misalnya C, D, F, G, A, udah blunder gitu, udah salah ya. Jadi biasakan hafal secara visual, secara mata ya, bukan secara dieja atau dihitung kayak gitu teman-teman. Nah, basic yang harus kita ketahui yang pertama adalah tadi diagram keyboard, supaya kita tahu apa yang akan kita mainin ya. Nah, sekarang setelah itu kita setelah kita mengetahui diagram keyboard mana C mana D, anggaplah teman-teman sudah lancar nih ya, baru kita ke not baloknya ya. Nah, sekarang kita ambil papan tulis yang lucu ini. Nah, not balok ya. Not balok itu memiliki 5 garis ya. Kita bahas untuk tangan kanan dulu aja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang pertama kita pelajari adalah yang kunci yang ini dulu. Nah, kalau untuk yang baru pertama kali ini pasti bingung ini apaan ya. Ini adalah kunci G
ya. Nah, kita pelajari kunci G yang biasanya dimainkan pakai tangan kanan, tapi tidak selalu, ya. Nah, biasanya dimainkan pakai tangan kanan. Yang tadi kita pelajari pertama adalah C. Nah, C itu sebelah mana sih? Nah, C itu tidak di garis, tidak di spasi yang ada di sini, tapi dia pakai garis bantu. Nih, sini ada buletan sini. Nah, jadi ada coretan kayak gini, ini adalah garis bantu. Ini adalah C middle, ya. C middle, kayak gitu ya. Nah, naik ke atas lagi, berarti dia adalah setelah huruf C, huruf D kan. Nah, berarti nggak mungkin bikin di sini ya, tumpang tindih nanti. Nah, di sini aja ya. Nah, ini bulat aja nggak apa-apa ya. Ini adalah D. D ini dia nempel di garis yang pertama. Ini kan garis pertama, garis kedua, garis 3, garis 4, dan garis 5. Ya. D. Ya. Nah, ini nempel di garis ke berapa? Ke 1 ya. Nah, naik lagi ke atas berarti dia kepotong nih sama garis ke 1. Nah, berarti udah D, berarti huruf E. Jadi kalau misalnya teman-teman nemuin not yang kepotong sama garis pertama, dia adalah E. Ya, yang tadi D. Gitu. Nah, selanjutnya naik ke atas, masuk ke spasi ke 1. Nah, lupa tadi kan ada garis. Kalau misalnya not balok itu ada 5 garis dan 4 spasi. 1, 2, 3, 4. Ya, spasi itu jarak antara garis dengan garis disebut spasi. Ya. Nah, ini masuk F. Sorry, kok gini? Error. Si Ridwan. Oke. Nah, ada buletan di sini. Ini adalah F ya, masuk ke spasi 1 F. Terserah dia mau di sini buletannya, mau di sini, dia tetap F ya. Nah, jadi kita belajar dari C cukup sampai G dulu aja ya. Masuk ke garis kedua, ini kalau bikin di sini ketimpa, berarti di sini aja ya. Ada not yang kena atau kepotong sama garis kedua, dia adalah G. Ya, ini kita berbicara middle dulu ya. Bagus banget tulisannya. Nih, spidolnya udah mulai ini. Nah, ini adalah G. Jadi kita belajar hanya dari C sampai G dulu ya, untuk yang middle. Nah, ini. Jadi kalau misalnya ada not di sini, berarti kita pijit yang ini. Ya. Ini Ridwan nggak bicara jari dulu ya. Ini. Terus ada not di sini, berarti D. Ada not yang ini berarti E. Ada not di sini berarti F. Ada not di sini berarti G. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah basic ya. Jadi mungkin Ridwan akan sampai sini dulu jelaskannya. Untuk ketukan, untuk selanjutnya nanti di next video ya. Oke, kita closing dulu. Ridwan balikin kameranya ya. Oke teman-teman, gimana belajar sama Ridwan? Seru gak? Hah? Enggak? Parah ya. Nah, ya semoga teman-teman tadi bisa menyimak basic yang udah Ridwan kasih tahu di piano ya. Jadi yang tadi dibahas adalah diagram keyboard, terus basic dari not balok ya, dari C sampai G dulu ya. Jadi Ridwan rencananya nih ya, untuk konten piano ini mau Ridwan bener-bener tersusun dari awal sampai ke atas ya, sampai kapanpun. Jadi Ridwan harap teman-teman yang masih ngikutin Ridwan atau yang baru menonton video ini bisa ngikutin Ridwan dari step by step, dari basic dari sekarang sampai ke nanti. Buat yang memang serius untuk belajar piano ya, akan Ridwan kasih semua materi yang memang Ridwan tahu teman-teman, layaknya kita lagi les. Jadi buat teman-teman ya, bedanya kalau les itu kita kan langsung tatap muka ya, kita bisa langsung interaksi, apa yang mau ditanyakan ya langsung Ridwan jawab. Tapi kalau ini kan nggak mungkin juga karena ini bukan live ya. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya, kalau misalnya nggak ngerti, silahkan tuangkan di kolom komentar. Oke, cukup sekian dari Ridwan. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan klik like dan jangan lupa share juga ke teman-teman supaya kita bisa saling berbagi informasi mengenai ilmu musik yang Ridwan bahas. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe supaya teman-teman nggak ketinggalan informasi dari video yang Ridwan upload. Dan sebelahnya juga jangan lupa tekan tombol lonceng supaya notifikasinya bisa langsung muncul ketika Ridwan baru upload video.
Buat teman-teman yang mau berikan kritik saran supaya Ridwan bisa lebih maju lagi channelnya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih banyak buat yang telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.